Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat kebajikan bagi kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 5 pada mata kuliah Biomedik 2 dari kelas IPM 2C akan mempresentasikan mini literatur review dari kelompok kami. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Septia Fatanatunisa dengan NIM akhir 062. Ada saya, Hana Fidatus dengan NIM akhir 074, Intania Nabila dengan NIM akhir 078, Sheila Rizka dengan NIM akhir 086, dan Ambrosius Resturana dengan NIM akhir 254. Nah, topik yang kami angkat adalah peran sitologi dan patologi dalam pencegahan kanker. Langkah-langkah mencari artikel jurnal. Yang pertama, kami menentukan topik yang nantinya akan kami bahas, yaitu sitologi dan patologi. Lalu yang kedua, kami merumuskan pertanyaan yang sesuai dengan topik. Pertanyaan kami adalah, apa peran sitologi dan patologi untuk mencegah kanker? Lalu selanjutnya, kami menentukan kata kunci sesuai dengan pertanyaan yang sudah ditentukan. Kami menggunakan kata kunci sitologi, patologi, pencegahan, dan kanker. Lalu yang terakhir, kami memilih literatur sesuai dengan topik yang telah kami tentukan dengan menggunakan teknik Boolean logic berbasis data science direct. Selanjutnya adalah langkah-langkah kami dalam melakukan review jurnal. Yang pertama, kami mencari dan memilih 5 artikel jurnal sesuai dengan topik dengan bantuan kata kunci yang digunakan. Contoh kata kunci, sitologi, patologi, pencegahan, kanker. Yang kedua, kami membuat tabel rekapitulasi analisis artikel untuk menemukan perbandingan artikel yang kami pilih. Tabel rekapitulasi berisi nama penulis, tahun terbit, problem penelitian, pertanyaan penelitian, hipotesis penelitian, cakupan penelitian, desain penelitian, karakteristik sampel, variabel penelitian, teknik analisis data, temuan penelitian, inkonsistensi, dan limitasi. Lalu yang terakhir, kami membaca dan memahami ulang tabel dari rekapitulasi, lalu kami membuat kesimpulan dari poin-poin yang kami temukan. Berikut adalah 5 artikel yang kami pilih. Artikel pertama berjudul Importance of Cytopathology Diagnosis in Early Cancer Diagnosis in Research Constrained Countries. Artikel kedua berjudul A Synthesis of Evidence for Cancer-Specific Screening Intervention, a Preventive Medicine Golden Jubilee Review. Artikel ketiga berjudul Malignant Peritoneal Cytology and Decreased Survival of Women with Stage 1 Endometrial Cancer. Artikel yang keempat berjudul Contribution of Liquid-Based Papinicolaou Cytology and Human Papillomavirus Testing in Co-Testing for Detection of Cervical Cancer and Precancer in the United States. Artikel kelima berjudul Role of Fine Needle Aspiration Cytology in the Diagnosis of Soft Tissue Tumors. Baik, berikut adalah hasil yang kami temukan. Pada artikel pertama, penulis menemukan beberapa hal mengenai hambatan penggunaan sitopatologi di LMIC atau negara berpenghasilan rendah dan menengah. Sedangkan baru-baru ini, SARS-CoV-2 telah menghasilkan beberapa tantangan unik untuk sitopatologi. Hal ini dipengaruhi oleh langkah-langkah inovatif untuk memerangi efek pandemi dan memastikan penggiling yang aman dari layanan sitopatologi esensial. Kegunaan teknik sitopatologi telah dibuktikan melalui berbagai penelitian.
bahkan selama pandemi baru-baru ini. Jika sitologi akan digunakan dengan tepat, fokusnya harus pada pengintegrasiannya ke dalam program screening dan diagnostik kanker nasional, serta menyediakan sumber daya manusia yang terlatih dengan baik. Pada artikel yang kedua, dapat ditemukan hasil mengenai beberapa hal, yakni deteksi dini kanker dapat mengurangi kematian akibat kanker, jenis intervensi screening kanker yang efektif, bervariasi untuk setiap jenis kanker, dan pentingnya pemilihan populasi yang tepat. Selanjutnya, di artikel yang ketiga, penulis menemukan bahwa dalam analisis multivariabel, penyakit stadium 1 dan tumor berdiferensi sedang atau buruk dikaitkan dengan peningkatan sitologi peritoneal ganas. Dalam model tertimbang, sitologi peritoneum ganas dikaitkan dengan penurunan kelangsungan hidup. Dalam analisis sensitivitas, sitologi peritoneal ganas dikaitkan dengan penurunan kelangsungan hidup kelompok berisiko tinggi, menengah, dan rendah. Nah, di artikel yang keempat, penulis menemukan bahwa dalam waktu 1 tahun terdapat banyak wanita yang didiagnosis dengan CXCA dan diidentifikasi dengan hasil LBC dibandingkan dengan hasil HPV. Tingkat tidak terdeteksi secara keseluruhan adalah 13,1% untuk hasil tes ulang LBC negatif atau HPV negatif. Untuk artikel yang kelima, penulis menemukan bahwa dalam pemeriksaan diagnostik tumor, jaringan lunak melalui FNAC memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan biopsi terbuka dan merupakan metode andal dalam mengonfirmasi atau mengecualikan keganasan. Hasil pemeriksaan optimal dicapai ketika pasien diperiksa dengan akses ke semua keahlian yang diperlukan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kanker adalah penyakit di mana beberapa sel tubuh tumbuh tak terkendali dan menyebar ke bagian lain dari tubuh. Salah satu peran dari sitologi dan patologi adalah mencegah penyakit kanker. Sitologi dan patologi digunakan sebagai alat screening untuk mencari kanker dan memutuskan apakah diperlukan tes lebih lanjut. Yadav dan kawan-kawan tahun 2022 menyatakan bahwa pencegahan kanker dapat dilakukan dengan uji screening FNAB pada benjolan superfisial yang diduga ganas. Rintala dan kawan-kawan tahun 2022 menyatakan intervensi screening kanker seperti mamografi dan PAP dianggap efektif dalam mendeteksi kanker payudara dan kanker serviks. Koji Matsuo dan kawan-kawan tahun 2020 menyatakan diagnosis kanker endometrium menggunakan USG transvaginal. Kaufman dan kawan-kawan tahun 2020 menyatakan kanker serviks dapat didiagnosis dengan tes LBC dan tes HPV, walaupun banyak wanita yang teridentifikasi kanker serviks melalui hasil tes LBC daripada HPV. Hendrik A. Domanski dan kawan-kawan tahun 2020 menyatakan pemeriksaan diagnosis tumor jaringan lunak dapat diperiksa dengan FNAC. Berikut adalah daftar pustaka yang telah kami gunakan. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Berada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.